Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita jumpa kembali dalam FF Osaka Filmon Wongso Fellowship obrolan santai keluarga Allah. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan malam hari ini yang akan dibawakan oleh hambanya Pastor Elia Yusak dari Salatiga. Ya, malam hari ini kita akan bicara soal surat Petrus yang pertama. Nah, sebelum saya sharing soal surat Petrus yang pertama, ada hal yang cukup menarik buat saya ketika sebelum saya jauh membaca eksposisinya atau mempelajari surat-suratnya lebih detail. Kalau kita perhatikan hidupnya Petrus, itu adalah salah satu tokoh yang paling, ya kalau boleh dibilang, cukup banyak ditulis di dalam Alkitab, tokoh dengan segala macam dinamikanya. Tetapi sempat terbersit dalam pikiran saya gini, apakah Petrus ini pernah berpikir atau pernah bercita-cita kalau nanti akhir hidupnya akan menjadi hamba Tuhan atau melayani atau mengikut apa ya, sebagai tokoh agama gitu. Tampaknya dari sejak masa kehidupannya, masa mudanya dan kehidupannya Petrus ini, kita tidak mendapati ada tanda-tanda seperti itu gitu. Jadi dia hidup normal saja sebagaimana orang-orang Galilea sebagai nelayan gitu, terus kemudian menikah dan ya sewajarnya orang. Bahkan menurut tradisi di Yahudi, nelayan ini tergolong bukan orang pintar gitu loh, bukan orang yang layak diperhitungkan kelak. Secara tidak langsung bisa dibilang gini, masa depannya ya udah berhenti sampai kepada kehidupan nelayan. Mungkin sampai akhir hayatnya akan jadi seperti nelayan. Tetapi hidupnya jadi berubah ketika dia berjumpa dengan Yesus. Ketika dia dipanggil, dia bersama Andreas dipanggil, terus kemudian dia melihat sendiri bagaimana mujizat di depan matanya, tetapi itu semua tidak mengubahkan karakternya si Petrus gitu. Dia awalnya juga menolak, Tuhan pergi aja daripada aku ini nelayan biasa, sudahlah hidupku biar aku jalani gini aja gitu, nggak usah yang aneh-aneh gitu istilah saya ya. Nah, tapi ternyata tidak seperti itu yang Yesus uh, miliki atau rencanakan dalam hidup si Petrus ini. Perjalanan Yesus itu serasa nggak lengkap kalau nggak ada Petrus gitu. Jadi sepanjang perjalanan Yesus, di situ juga ada Petrus bersama-sama dengan Yesus, cukup dekat. Dan uh, anehnya, seakan-akan Petrus ini nggak banyak ngalamin perubahan. Secara kepribadian, walaupun Petrus bersama-sama dengan Yesus, secara kepribadian Petrus masih seperti seorang sanguin yang apa ya, berubah-ubah karakternya. Bahkan ada peristiwa yang cukup apa ya, kalau boleh dibilang cukup mengerikan gitu. Dia sampai menyangkal Yesus 3 kali kan. Ini sinyalnya bagus ya? Oke, Pak. Oke ya, Bagus. punya saya Ya. berarti laptopnya yang berkedip-kedip. Nah, Siap Pak, bagus. oke ya. Nah, Petrus yang ketemu dengan Yesus yang saya pikir itu menjadi titik awal dan juga titik transformasi hidupnya, perubahan hidupnya, ternyata tidak seperti yang eh, kita bayangkan gitu. Perjalanannya masih sama seperti orang-orang normal lainnya, bahkan ketika Yesus mati tersalibkan, dia kembali ke kehidupan lamanya. Artinya Petrus bukanlah orang yang memang ideal gitu, ideal seperti gambaran orang-orang yang ketika ketemu Yesus hidupnya berubah menjadi hamba Tuhan atau segala macam. Enggak, Petrus gambaran orang yang umum, yang semua orang bisa juga mengalami kehidupan yang kurang lebih sama seperti Petrus. Gitu. Nah, ini jadi menarik. Kenapa? Karena
Petrus itu seakan-akan menjadi gambaran kita semua yang mungkin saja dalam perjalanan hidup kita tidak pernah bercita-cita untuk menjadi hamba Tuhan, tidak pernah bercita-cita untuk akhirnya terlibat sepenuhnya di dalam pelayanan, akhirnya terlibat di dalam gereja, akhirnya terlibat di dalam semua hal yang berbau rohani. Rencana hidup kita mungkin ya lurus-lurus saja seperti perjalanan hidup orang-orang pada umumnya, ya lahir, besar, terus sekolah, kerja, dan sudah itu nikah, berkeluarga, kerja dan selesai seperti itu gitu. Tetapi ketika Yesus ada di dalam hidup Petrus, saya juga berharap ketika Yesus ada di dalam hidup kita, itu menjadi sebuah titik balik yang menarik dalam kehidupan kita. Ada sebuah rencana yang selama ini mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dan malam hari ini mungkin yang menarik yang pengen saya bagikan adalah jika Petrus bisa diubahkan, sekalipun dengan segala dinamika hidupnya, dengan hidupnya yang mungkin tidak sempurna sekalipun, kita juga punya kesempatan yang sama untuk mengalami perubahan bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya malam hari ini ketika kita sama-sama belajar dengan Petrus, kita akan melihat bagaimana hidup seseorang yang diubahkan itu. Ya. Mari sama-sama kita lihat surat 1 Petrus. Ini cukup. Oke. 1 Petrus. 1 Petrus ini surat yang menarik. Kenapa? Karena gaya penulisannya itu tidak uh, tidak seperti orang yang dikatakan di Alkitab orang yang tidak terpelajar. Petrus yang seorang nelayan, terus kemudian pernah bertemu dengan mahkamah agama dan orang-orang mahkamah agama berkata, siapa orang ini? Nelayan dari Galilea, orang yang tidak terpelajar atau dalam bahasa umumnya ya orang bodoh gitu. Kok bisa ngomong sampai seperti ini gitu kan? Nah, ternyata setelah saya coba pelajari di kehidupan Petrus ketika dia menuliskan suratnya, itu dia tidak menulis sendirian. Dia dia berbicara dan kemudian yang menuliskan adalah seorang bernama Silvanus. Nah, Silvanus ini ya, Silvanus. Ini tablet saya agak Oke. Silvanus ini adalah seorang dari warga negara Roma, orang yang cukup berada, orang terpelajar, dan Silvanus ini juga ternyata membantu Paulus juga untuk menuliskan surat-suratnya. Ada catatan bahwa Silvanus menuliskan surat 1 dan 2 Tesalonika, terus kemudian dia juga tentunya membantu Petrus di dalam pelayanannya, sehingga kita bisa mendapati bahwa tulisan yang kita baca di surat Petrus ini jadi terkesan sangat apa ya, tidak hanya sekedar terpelajar, tetapi sangat-sangat kuat sekali pesannya, sangat-sangat kalau boleh dibilang sangat-sangat doktrinal sekali, gitu. Tidak seperti seorang yang menulis biasa-biasa saja. Bahkan sejak di ayat pertamanya sampai nanti kita pelajari, itu kita bisa menemukan banyak hal yang luar biasa yang Petrus sampaikan dan kemudian ditulis oleh Silvanus. Nah, yang berikutnya adalah perkiraan penulisan
Petrus. Diperkirakan tahun 63 sampai 65 ketika Petrus menulis surat ini. Dan ketika dia menuliskan surat ini, kondisinya adalah di bawah penganiayaan khususnya Kaisar Nero, dan kemudian pada saat itu Paulus sudah dihukum mati. Jadi perjuangan para rasul ini sangat berat sekali. Enggak berapa lama Yohanes dibuang ke Pulau Patmos. Nah, ini kondisi yang sangat-sangat tidak menyenangkan bagi para rasul dan juga jemaat Tuhan pada masa itu. Tetapi Petrus sebagai salah satu tonggak atau pilar dari gereja Tuhan pada saat itu, dia menyampaikan pesan-pesan yang luar biasa yang bisa kita pelajari sebentar lagi, yang tidak hanya menguatkan buat jemaat pada saat itu, tetapi juga menjadi pesan buat kita hari ini. Apa saja yang disampaikan oleh Petrus pada malam hari ini? Kita akan sama-sama buka, sama-sama lihat di Petrus 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Ini file saya agak bermasalah yang di ini. Saya stop dulu. Oke. Saya ulang ininya ya, slide-nya supaya sama-sama bisa belajar. Ya. Ntar ini laptopnya mulai manja, kedip-kedip terus. Ya, next. Nah, di 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2, Alkitab kita berkata gini, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, yang dikuduskan dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saya sangat terkejut sekali ketika pertama membaca surat 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Kenapa terkejut? Karena gini, biasanya saya hanya sekedar membaca, maksudnya ya ini salam sebagaimana surat-surat yang lainnya. Tetapi salam yang Petrus sampaikan ini penuh isinya dengan doktrinal yang sangat penting sekali. Yang pertama, Petrus mengakui dirinya, bahkan menyebut dirinya sebagai Rasul Yesus Kristus. Ini sebuah panggilan yang sangat spesifik. Yang tadi di awal saya sudah ceritakan. Tidak pernah terbayangkan bahwa Petrus yang seorang nelayan, kemudian dia bisa mencetuskan dirinya, aku ini seorang utusan dari Allah Bapa, aku ini seorang utusan Yesus Kristus. Itu sebuah lompatan, bukan sekedar lompatan karir, tetapi sebuah lompatan kehidupan yang sangat berbeda sekali. Dan Petrus di awal suratnya sudah menyatakan bahwa akulah rasul itu, akulah orang yang diutus oleh Yesus Kristus. Dia sedang berbicara tidak kepada orang-orang yang sedikit atau orang-orang yang sekitaran dia saja atau murid-murid yang ada di sekitar dia. Dia sedang berbicara kepada gereja Tuhan yang ada di Asia Kecil, gereja Tuhan yang ada di kota-kota di Asia Kecil. Nanti kita bisa lihat di petanya. Itu satu wilayah yang cukup besar. Dan dia sedang berbicara sebagai seorang rasul, seorang kalau kita bisa katakan petinggi di dalam hierarki agama pada saat itu, petinggi di dalam hierarki organisasi gereja pada saat itu. Dan pernyataan Petrus sebagai rasul ini juga menarik. Kenapa? Karena
pernyataan dia sebagai rasul, dia juga sedang menegaskan, aku ini diutus bagi orang-orang Yahudi. Dan ini sangat menarik, kenapa? Karena dia sedang berbicara juga khususnya untuk orang-orang Yahudi yang ada di Asia Kecil. Makanya dia menyebutkan kepada orang-orang pendatang. Nanti kita bisa lihat maksud dari kata pendatang ini apa. Petrus juga sedang menegaskan bahwa dia bersama-sama dengan Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus. Karena Asia Kecil yang dominan dengan orang-orang non-Yahudi, yang gerejanya dimulai oleh Paulus saat itu mulai banyak direcokin gitu sama orang-orang Yahudi yang ada di sana. Terus kemudian terjadi banyak perselisihan gereja di awal-awal gereja mula-mula. Jadi kalau sekarang ini ada kubu-kubuan gereja, itu sejak zaman rasul-rasul sudah ada. Jadi ada kubu orang Yahudi, ada kubu orang non-Yahudi. Jadi kalau Paulus berkata, aku ini rasul bagi orang-orang non-Yahudi, gitu. Walaupun di dalam jemaatnya juga ada orang-orang Yahudi. Nah, Petrus juga berkata, aku ini rasul untuk orang-orang Yahudi, walaupun di dalam kumpulan jemaatnya ada juga untuk orang-orang non-Yahudi. Jadi sehingga kalau kita ngelihat perspektif dari Alkitab, mereka ini sebenarnya sedang saling melengkapi, bukan main kubu-kubuan. Tetapi waktu saya baca teori dari survei perjanjian baru, dari beberapa profesor, teolog-teolog melihat fenomena ini, mereka menyebutnya sebagai ya kubu-kubuan tadi. Gereja yang non-Yahudi berkembang begitu pesat sehingga di area-area Asia Kecil hingga Eropa terkuasai oleh orang-orang non-Yahudi. Sementara orang-orang Yahudi kelompoknya makin mengecil. Jumlahnya tidak terlalu banyak, apalagi di tempat-tempat di diaspora sana, di negara lain. Gitu. Makanya ketika Petrus berkata kepada orang-orang pendatang, dia sedang menegaskan atau meneguhkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di sekitar orang-orang non-Yahudi. Ya. Nah, apa yang sedang terjadi dengan orang-orang pendatang ini? Atau orang-orang pendatang ini seperti apa? Nah, orang-orang pendatang itu dalam bahasa Yunani disebut sebagai diaspora, orang-orang yang tersebar. Dulunya kata diaspora itu atau pendatang itu pakai kata parepidemoi. Nah, kata ini dipakai di dalam terjemahan bahasa Inggris, beberapa saya sudah sampaikan di layar ya. Strangers gitu kan, scatter, who reside as aliens gitu kan, terus kemudian exile of dispersion gitu. Jadi zaman dulu orang-orang diaspora ini arti kata diaspora adalah orang-orang yang terbuang pada masa pembuangan di Babilonia. Ya, pada masa penjajahan Babilonia, orang-orang Yahudi kan dibuang. Nah, disitulah disebut sebagai mereka ini orang-orang diaspora, orang-orang yang di luar Yerusalem, di luar tanah Palestina, gitu. Itu arti pertama dari pendatang, gitu kan. Mereka ini berkebangsaan asing, maksudnya mereka orang asing di negara lain, orang asing di bangsa lain. Mereka dikatakan buangan karena dianggap sebagai nanti tinggalnya sementara aja, nanti akan balik lagi ke Yerusalem. Gitu. Terus kemungkinan juga mereka sedang dalam penderitaan atau mereka ada dalam perbudakan. Makanya penggunaan kata parepidemoi itu lebih mengarah ke sana, awal pemahamannya, kata pendatang. Namun kata ini menjadi berubah makna ketika gereja Tuhan menggunakan kata ini. Orang-orang diaspora itu dianggap sebagai orang-orang Kristen Yahudi. Orang-orang Kristen Yahudi yang saat ini tinggal di luar Yerusalem, di luar tanah Israel, di luar tanah Palestina. Jadi dulunya hanya sekedar orang-orang Yahudi, jadi dianggap sebagai diaspora, mereka
di luar sana sebagai pendatang untuk bangsa-bangsa lain. Lalu kemudian ketika gereja Tuhan berdiri, mereka dikatakan diaspora juga, tetapi statusnya lain. Orang-orang Yahudi Kristen atau orang-orang Yahudi yang menjadi percaya. Nah, cuma sayangnya kata pendatang ini seringkali memiliki pemahaman tafsir yang sangat-sangat berbeda di kalangan para penafsir. Saya menemukan beberapa tafsiran-tafsiran yang kemudian itu teraplikasi dalam gereja Tuhan. Misalnya, pertama, ada yang merasa harus mengasingkan diri dari dunia. Jadi khotbahnya bilang, kita ini hanya pendatang saja, kita ini hanya musafir, mampir ngombe gitu istilahnya orang Jawa. Sekedar itu aja. Jadi akhirnya sebuah perspektif muncul, sebuah pemikiran muncul, sebuah perilaku muncul bahwa oh kalau kita hanya pendatang di muka bumi ini ya sudah kita mengasingkan diri aja dari dunia. Dan itu ada di dalam kekristenan orang-orang yang akhirnya mengasingkan diri dari aktivitas dunia. Gitu. Bahkan di Yahudi sendiri ada juga aliran seperti itu. Salah satunya adalah Yohanes Pembaptis, ya. Yohanes Pembaptis itu adalah salah satu aliran di dalam agama Yahudi yang mereka mengasingkan diri dari dunia. Ya. Di Ethiopia itu juga ada. Terus kemudian kalau Anda pernah mendengar bagaimana Alkitab kita ditemukan, Septuaginta, 70 sarjana Yahudi yang ada di Gua Qumran, itu adalah ternyata mereka orang Yahudi yang beraliran seperti ini, yang mengasingkan diri dari dunia. Mengasingkan diri dari dunia, menyembunyikan diri, dan maksudnya adalah bersekutu terus sama Tuhan. Kalau bahasa yang umum adalah orang-orang yang sudah lepas dari dunia dan kemudian semedi atau menjadi pengembara, itu menjadi orang-orang yang tinggal di hutan-hutan seperti itu. Nah, mereka memang berusaha untuk mengasingkan diri dengan tujuan mendekatkan diri sama Tuhan. Nah, ini kata pendatang saja, itu tafsirannya sebegitu banyaknya. Yang pertama yang itu. Yang kedua, ada yang tidak terlibat sama sekali dengan dunia, terus seling berkata, kita harus musuhi dunia. Memusuhi dunia. Jadi apa saja yang dianggap duniawi, itu dimusuhi. Itu ada juga aliran-aliran atau teman-teman kita, saudara-saudara kita Kristen, yang sampai seperti itu, memusuhi dunia. Nggak boleh nonton TV, nggak boleh ini, nggak boleh itu, karena dianggap itu duniawi semua. Nah, seperti itu tafsirannya. Terus lalu ada orang yang ini beda lagi, mereka sengaja membangun kehidupan segala sesuatunya di dunia. Jadi mereka berpikir bahwa kita itu pendatang di muka bumi ini, tapi kerajaan Tuhan kan ada di muka bumi ini sekarang. Jadi kita harus hadirkan kerajaan Tuhan di muka bumi. Kita bangun segala sesuatunya demi nama Tuhan. Wah itu. Tapi mereka melupakan aspek eskatologis atau nanti kita akan mati dan kemudian kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Nah mereka merasa bahwa kerajaan Allah di sini ya sudah yang dibangun di sini aja. Jadi tidak ada pikiran-pikiran soal eskatologis atau nanti kelak bersama-sama dengan Tuhan. Ini gara-gara konsep apa? Konsep pendatang. Yang berikutnya adalah ada yang menunggu waktu ke surga. Ini juga ada teman-teman atau saudara-saudara Kristen kita yang berpikir bahwa ya kita kan hanya sekedar transit di muka bumi ini, jadi tujuan akhir kita adalah surga, makanya ya sudah kita nunggu waktu Tuhan aja. Nunggu waktu itu maksudnya nanti kita akan balik ke surga. Gitu. Nah, konsep ini sebenarnya di dalam filsafat ada dipengaruhi oleh Plato, gitu. Namanya konsep berpikirnya namanya Platonik, gitu. Jadi mereka berkata bahwa dunia ini bukanlah hal yang nyata, yang abadi itu yang di surga. Sehingga mereka berkata bahwa ya pokoknya kita miskin nggak apa-apa lah di bumi, kita ngapa-ngapain nggak terlalu penting lah, karena segala sesuatunya kita akan di surga. Kita sedang berinvestasi dengan surga.
Nah, itu pikiran-pikiran yang dari kata pendatang saja memunculkan banyak varian tafsiran, banyak varian perilaku, banyak varian dogma-dogma yang tersebar dan berbagai macam ada di dalam kekristenan kita. Nah, kalau kita mau kembali kepada konsep Alkitab, ya Ibrani 11 ayat 13 itu berkata bahwa sebenarnya seperti apa? Ibrani 11 ayat 13. Nah, saya bukakan Ibrani 11 ayat 13. Dalam iman mereka, semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Nah, ini konsep pendatang yang sama yang disampaikan di dalam Ibrani. Nah, konsep Alkitabnya menurut dari Ibrani ini adalah hidupnya di dunia benar-benar, tetapi punya pengharapan untuk nanti kita akan ketemu dengan Tuhan. Jadi dua dimensi, ya di dunia hidup benar, hidup sebagai saksi, sambil dalam perjalanan hidupnya memiliki pengharapan eskatologis. Gitu. Nah, itu juga ada di 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. Ya, nanti kita akan sama-sama lihat. Itu hanya sekedar ngomongin soal pendatang. Next, kita lihat lagi di ayat yang kedua. Ayat kedua dikatakan bahwa orang-orang yang tersebar ini, menurut Petrus, mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus, dan terakhir menerima percikan darahnya. Yang pertama bicara soal dipilih. Dipilih ini dalam konsep berpikirnya Petrus, itu dia sedang bicara soal bangsa pilihan. Ya, bangsa pilihan adalah Yahudi atau Israel, dan kemudian dia mengganti makna pilihan sebagai bangsa pilihan itu diganti dimaknai dengan menjadi orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus. Itu dalam cara berpikirnya si Petrus. Jadi dia waktu ngomong dipilih kepada orang-orang Yahudi yang ada di Asia Kecil, di beberapa daerah itu, dia ngomong kita itu dipilih loh, gitu. Dia sedang mengganti sebuah makna. Dipilih itu tidak sekedar bangsa pilihan seperti Israel, tetapi engkau dipilih oleh karena engkau percaya kepada Yesus. Jadi ada upgrade gitu, upgrade cara berpikir. Kalau dulu kamu hanya sebagai bangsa pilihan, sekarang kamu lebih dari sekedar bangsa pilihan. Kamu dipilih oleh karena kamu percaya kepada Yesus. Nah, konsep ini sebenarnya menarik sekali karena gini, banyak orang-orang Yahudi yang bahkan sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Tapi mereka percaya sebagai bangsa pilihan. Gitu. Nah, doktrinal yang disampaikan oleh Petrus tentang dipilih ini menjadi penting. Gitu. Bukan sebagai statusnya bangsa pilihan saja, tetapi statusmu sekarang ini menjadi lebih spesifik. Dipilih oleh karena percaya kepada Yesus. Gitu. Waktu saya ngajar di kelas, seringkali timbul bukan perdebatan, istilahnya pemikiran-pemikiran yang lebih umum. Gitu. Misalnya, oh semua orang bisa diselamatkan, oh semua orang percaya dengan Tuhan. Tinggal ini aja caranya berbeda, keyakinannya berbeda. Jadi konsep-konsep pluralisme itu ada di kelas-kelas saya pun ada yang berpikir sampai segitunya gitu. Terus saya bilang, iya betul, itu adalah penyataan Allah atau Allah menyatakan dirinya secara umum gitu. Kepada semua bangsa, semua orang, Allah menyatakan diri secara umum. Allah mengasihi semua orang, nggak peduli latar belakangnya kayak apa, nggak peduli keyakinannya kayak apa. Allah memberikan hujan yang sama, Allah memberikan angin yang sama, Allah memberikan kehidupan yang sama. Tetapi yang membedakan kita dengan mereka adalah ada penyataan khusus di mana Allah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus.
Dan itulah yang membedakan kekristenan kita dengan keyakinan-keyakinan yang ada di luar sana. Nah, ketika Petrus berkata, kamu orang-orang yang dipilih, Petrus sedang berbicara soal penyataan khusus Allah. Kamu memang dipilih sebagai bangsa pilihan, tetapi kamu lebih istimewa lagi karena kamu dipilih sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang dimaksudkan sebagai kata dipilih. Yang berikutnya adalah sesuai dengan rencana Allah. Nah, sesuai dengan rencana Allah ini menggunakan bahasa Yunani prognosin. Prognosin atau prapengetahuan Allah kalau dalam bahasa lainnya. Jadi Allah sudah mengetahui kepada orang-orang yang akan dipilihnya. Nah, ini agak sedikit lari ke predestinasi gitu ya. Tapi saya melihat bahwa memang seperti inilah Alkitab kita mengungkapkannya, bahwa Allah memang sudah mengetahui siapa-siapa yang akan dipilihnya. Nah, pemilihan ini tidak berdasarkan syarat-syarat tertentu, misalnya syarat-syarat kita berbuat baik, syarat-syarat perbuatan manusia, syarat-syarat yang segala macam, tidak. Pemilihan ini hak prerogatifnya Tuhan, kedaulatan Allah, keputusan Allah untuk memilih seseorang, keputusan Allah untuk memilih orang-orang tertentu. Makanya orang-orang yang dipilih adalah orang-orang yang istimewa. Harusnya kita yang saat ini menjadi orang-orang percaya, kita tahu bahwa posisi kita, identitas kita adalah orang-orang istimewa, orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Ya, dan pemilihan Allah jelas karena kasih karunia dan kerelaan kehendaknya. Ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti di Efesus 1 ayat 4 dan ayat 5. Jadi tujuan pemilihan Allah adalah, kalau menurut Petrus, di sana dijelaskan, Allah memilih orang-orangnya, Allah memilih orang-orang tertentu ini tujuannya untuk taat kepada Yesus Kristus. Jadi ada indikator yang lain. Bukan sekedar, oh kamu sudah dipilih, tidak berhenti di situ. Karena Petrus berkata, dipilih sesuai dengan rencana Allah supaya kamu taat kepada Yesus Kristus. Nah, bagian kedua ini yang sebenarnya menjadi hal yang penting. Karena banyak orang yang berkata, ya sudahlah, saya sudah Kristen, saya sudah percaya, saya sudah dipilih Tuhan, doktrin saya sudah benar, pasti saya selamat. Enggak, tidak berhenti di situ. Petrus menegaskan bahwa engkau dipilih, ya betul statusnya. Tapi yang menjadi indikator, menjadi tanda bahwa kamu adalah orang-orang dipilih adalah kamu itu taat kepada Yesus Kristus. Kalau kamu nggak taat kepada Yesus Kristus, pertanyaannya balik ke pertama. Jangan-jangan kamu memilih dirimu sendiri. Kamu merasa dipilih. Kamu merasa sudah Kristen. Kamu merasa sudah ke gereja. Kamu merasa sudah melakukan segala sesuatu. Akhirnya, kamu merasa menjadi orang percaya yang transaksional kepada Tuhan. Atau artinya, Tuhan aku sudah gini nih. Sudah toh cukup kan? Jadi aku harus layak ini masuk surga. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Dan tidak seperti itu juga yang Petrus maksudkan. Petrus berkata bahwa orang-orang yang dipilih ini, hei orang-orang yang dipilih yang ada di diaspora sana, orang-orang yang tersebar, engkau itu dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan tidak berhenti pada rencana Allah itu aja. Engkau itu dikuduskan oleh Roh supaya engkau taat kepada Yesus Kristus. Nah, bagian supaya taat kepada Yesus Kristus ini jarang sekali menjadi tekanan di dalam khotbah-khotbah. Gitu. Seringkali hanya sekedar, ya kamu dipilih, ya kamu diistimewakan oleh Tuhan. Oh, kamu menjadi orang percaya. Nah, orang percaya ini ada indikatornya, Bapak Ibu. Disitulah Petrus menegaskan tentang supaya kamu taat kepada Yesus Kristus. Nah, berikutnya dikuduskan oleh Roh. Nah, dikuduskan oleh Roh ini kata yang menarik atau bagian yang menarik karena sebenarnya di sini itu ada kaitannya dengan ketaatan kepada Yesus Kristus. Jadi dikuduskan ini tidak diartikan, jadi saya baca referensinya dikatakan tidak diartikan disucikan saja. Ya, tidak diartikan disucikan, tetapi dipisahkan dari dunia.
dipisahkan dari dunia. Tujuannya apa? Dipisahkan dari dunia, dikhususkan oleh Roh Kudus, ya, bukan secara jasmani, tetapi dipilih untuk dipisahkan dari dunia. Tujuannya untuk menyatakan Yesus Kristus. Itu maksud dari dikuduskan oleh Roh. Jadi bukan soal keselamatan di sini, tetapi lebih kepada orang yang dikuduskan untuk tujuan-tujuan ilahi, untuk tujuan-tujuan kerajaan Allah. Nah, kata dikuduskan ini nanti akan kita lihat lagi di bagian pasal 1 ini yang menyatakan bahwa kuduslah engkau karena Allah itu kudus. Dan itu sangat relate sekali, linear sekali dengan pernyataan di bagian pertama pasal 1 ini. Ya. Yang berikutnya adalah menerima percikan darahnya. Menerima percikan darahnya ini, Bapak Ibu, ini bukan bicara soal sakramen baptisan. Saya kaget sekali ketika saya mendengar beberapa khotbah-khotbah dari YouTube yang khusus eksposisi di sini, terus kemudian baca beberapa buku-buku referensi papernya atau eksposisinya, itu mengaitkan percikan darahnya ini dengan baptisan. Nggak ada urusannya sama baptisan. Apalagi termasuk metode baptisan. Loh ini loh buktinya tertulis percikan. Gitu. Terus berarti metodenya harus percikan. Bapak Ibu, menerima percikan darahnya ini tidak ada kaitannya sama sakramen baptisan. Menerima percikan darahnya ini merujuk kepada pengampunan dosa. Ya. Saya sudah cantumkan ayatnya, 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, kemudian sampai ayat 23. Jadi di pasal yang sama juga menjelaskan arti dari menerima percikan darahnya. Dikatakan seperti ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Jadi darah yang mahal ini bicara soal menerima percikan darahnya. Enggak diguyur, enggak, tapi hanya percikan darahnya, yaitu darah Kristus Yesus, darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sekali lagi ini bukan soal sakramen baptisan, ini berkaitan sama pengampunan dosa. Telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia. Ayat 23, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Nah, saya agak sedikit menyimpang karena sudah terlanjur bahas baptisan ya. Kita lihat sakramen ini. Baptisan itu sebagai lambang, sebagai tanda. Baptisan tidak menyelamatkan. Karena kata selamatan ya khususnya 1 Petrus 3 ayat 21 ini sering digunakan karena berkaitan sama baptisan. Ini sekali lagi saya mohon pengertiannya, saya agak menyimpang sedikit tentang baptisan yang sering sekali dikaitkan dengan keselamatan kita karena baptisan gitu ya. Baptisan bukti atau tanda lahir baru. Terus kemudian baptisan itu artinya orang itu sudah diselamatkan. Dan yang ayat yang selalu dipakai adalah 1 Petrus 3 ayat 21. Karena tertulis gini, jika juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, ya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Nah, dari ayat ini saja sebenarnya kalau kita mau teliti, kalau kita mau jujur, ayat ini tidak bicara soal keselamatan, tetapi memohonkan kepada Allah hati nurani yang baik, hati nurani yang murni. Jadi kita dibersihkan dari segala kenajisan. Ya. Itu bukan bicara soal baptisan airnya, tidak. Baptisan ini sebagai makna sebagai kiasan. Nah, akan lebih jelas kalau Bapak Ibu lihat di referensinya di Amplified Bible. Kebetulan saya suka dengan
versi terjemahan Amplified Bible. Di sana dikatakan ini, corresponding to that, artinya berkaitan dengan hal itu, baptisan, which is an expression of a believer's new life in Christ, ya, now save you, not by removing dirt from the body, but by an appeal to God for a good, clear conscience. Jadi di Amplified Bible menjelaskan gini, bahwa baptisan itu adalah gambaran kamu diselamatkan dari banjir itu. Kalau Bapak Ibu baca, mau baca 1 Petrus 3 ayat 20, di sana digambarkan soal kisah soal Nuh dan air bah. Jadi tidak bicara soal baptisan yang sakramen itu, upacara baptisan tidak. Petrus sedang membicarakan soal kamu tuh diselamatkan atau rescue from gitu, diselamatkan dari banjir itu, diselamatkan dari air bah itu. Itulah gambaran kamu tuh kayak diselamatkan sama Tuhan dari hal itu. Nah, banjirnya itu adalah gambaran baptisannya. Itu yang Alkitab sampaikan. Tapi sampai hari ini saya juga cukup kaget ketika hal ini selalu dikait-kaitkan sebagai gambaran sakramen baptisan. Ayatnya tidak bicara soal sakramen baptisan. Dan bahkan baptisan itu tidak menyelamatkan. Kenapa? Kalau baptisan menyelamatkan, orang yang mati di sebelahnya Yesus, yang tersalib sebelah Yesus, itu nggak diselamatkan. Dan ada banyak kalau boleh dibilang nabi-nabi atau orang-orang percaya pada masa Perjanjian Baru itu tidak menekankan baptisan sebagaimana kita menekankan begitu rupa di hari-hari ini. Karena memang bukan itu message-nya. Baptisan itu memang kiasan, lambang, deklarasi kita menjadi orang percaya di tengah-tengah orang tidak percaya, di tengah-tengah dunia ini. Itu deklarasi lambang. Baik engkau melakukannya, nggak peduli metodenya seperti apa. Mau selah, mau percik, monggo saja. Itu hanya masalah teknikal. Karena yang diambil adalah maknanya. Ketika engkau dibaptiskan, engkau itu dikuburkan, mati bersama-sama dengan kematian Kristus. Dan ketika engkau keluar dari air, ketika engkau bangkit, engkau itu bangkit bersama-sama dengan Kristus. Itu sebenarnya makna baptisannya di sana. Jadi engkau disadarkan bahwa hidupmu sudah dibersihkan, sudah menjadi milik Allah, dimeteraikan menjadi milik Allah. Itu makna dari baptisan. Bukan soal keselamatan. Karena kita selamat bukan karena baptisan, kita selamat karena kasih karunia Kristus. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, bukan oleh perbuatan, bahkan baptisan sekalipun. Ya. Selesai ya penyimpangan saya ini. Kita lanjutkan lagi di pasal selanjutnya, di ayat 3. Ya. Ayat 2 sudah saya kupas. Ayat 3 itu bicara soal harapan hidup. Ya. Dan di sana kita akan banyak belajar soal lahir baru, soal ujian iman, dan juga penegasan atau peneguhan dari para nabi. Ayat 3-5, saya bagi seperti ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan kepada zaman akhir. Nah, pernyataan Petrus ini, jadi dari ayat 1 sampai saya baca ayat 5 ini, saya agak gimana gitu. Kok Petrus bisa nulis sebagus ini? Katanya orang yang tidak terbelajar, katanya orang yang nelayan gitu kan. Jadi kualitas tulisannya Petrus ini
sangat-sangat luar biasa sekali dari segi doktrinal, dari segi susunan ininya apa? Struktur sistematikanya itu luar biasa sekali. Bahkan serupa dengan penulisan Paulus. Ini luar biasa sekali dan di sini kita belajar di ayat 3 sampai 5 ini kita belajar ini. Kristus atau Allah itu melahirkan kita kembali dari kebangkitan Yesus Kristus. Ini sebuah pernyataan yang mungkin jarang sekali kita dengar. Ya, kita biasanya dikatakan gini, oh kamu lahir baru kapan? Oh itu ketika saya dibaptis, ya, kayak tadi kan. Oh kamu lahir baru kapan? Ketika saya percaya pada Yesus gitu. Kamu lahir barunya kapan? Rata-rata kita bercerita soal kapan sidi, kapan baptis, kapan ya titik balik yang ada dalam hidup kita. Nah kali ini Petrus memberikan sebuah pernyataan yang cukup tegas sekali, cukup unik sekali menurut saya, dan cukup kuat sekali maknanya. Dia, gitu, Allah Bapa kita itu melahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Dan di sini sangat jelas sekali. Kematian kita sebagai manusia yang sudah selayaknya mati ini, kematian kita oleh karena dosa-dosa kita, itu dianggap sebagai mati di antara orang-orang mati. Kita itu mati sebagaimana orang mati pada umumnya, lalu kemudian ketika Kristus hadir dalam kehidupan kita, kita dibangkitkan oleh Yesus Kristus. Ya. Di sini kita bisa melihat perbedaan antara karya salib dan kebangkitannya. Kalau karya salib itu bicara soal penebusan dosa. Kita ditebus oleh karena salibnya. Tetapi ketika kita bicara soal kebangkitannya, Petrus di sini menjelaskan kebangkitan itu bicara soal hidup yang penuh dengan pengharapan. Di sana dikatakan kan, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi karya salib bicara soal penebusan dosa, di mana seluruh dosa kita ditanggungkan di atas kayu salib, dan itu selesai sama Tuhan. Lalu kemudian kita mati bersama-sama dengan Tuhan, dan ketika Kristus bangkit, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk memiliki sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Nah, banyak penyampaian yang berhenti pada karya salib, tidak kepada kebangkitannya. Ini bukan berarti saya membedakannya, ya, tidak ya. Tetapi saya lebih menunjukkan bagaimana kekristenan itu sebenarnya. Kita selesai soal dosa di karya salib. Kutuk selesai di karya salib. Kehidupan masa lalu kita selesai di karya salib. Ketika disalibkan, Kristus disalibkan, kita ikut tersalibkan di sana dengan seluruh keberadaan diri kita. Tetapi ketika Kristus dibangkitkan, kita juga ikut dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kita dibangkitkan untuk apa? Untuk memiliki sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Jadi nggak berhenti di karya salib saja. Tidak berhenti pada penebusan saja. Tidak berhenti pada penyucian dosa-dosa kita saja. Tidak berhenti pada kematian itu saja. Tidak. Tapi kita mestinya memiliki kebangkitannya dalam hidup kita. Kita memiliki karya kebangkitan itu dalam hidup kita. Untuk apa? Menjalani hidup yang penuh dengan pengharapan. Karena apa? Kristus yang bangkit itu ada dalam hidup kita. Jadi nggak berhenti di karya salib, tetapi juga kepada kebangkitannya. Nah, karya kebangkitan ini dikatakan hidup yang penuh pengharapan. Menurut Petrus itu digambarkan secara eskatologis juga, secara masa depan juga. Yaitu menerima warisan keselamatan yang ada di surga. Yang tidak binasa, tidak cemar, tidak layu. Saya sebut sebagai warisan keselamatan itu gini. Kita tuh sudah memiliki bagian kita di surga sana. Sehingga setiap kita memiliki pengharapan kalau kelak nanti bertemu dengan Tuhan, kita akan menerima bagian kita.
itu sebuah berita pengharapan yang Petrus sampaikan. Dan saya berharap itu juga menjadi berita pengharapan buat kita. Di tengah-tengah kesesakan kehidupan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami oleh orang-orang percaya pada zaman Petrus, di tengah-tengah tekanan dari orang-orang tidak percaya, di tengah-tengah tekanan dari bangsa Romawi yang mengejar-ngejar mereka, Petrus sedang bicara gini, tenang, sekalipun kamu mengalami seluruh penderitaan yang ada di muka bumi ini, kamu punya warisan di sana. Kamu punya warisan kelak ketika bertemu dengan Tuhan. Warisan yang tidak binasa, warisan yang tidak cemar, warisan yang tidak layu. Itu menjadi bagianmu, itu menjadi milikmu. Anda bisa bayangkan ketika kita sedang dalam tekanan-tekanan dan ya nggak tahu lagi mau berharap pada siapa atau berharap pada apa, tiba-tiba kita tahu kalau kita punya deposito yang bisa dicairkan, gitu istilahnya. Anda akan ngomong, wah, akhirnya saya bisa bernafas lagi, akhirnya ada jalan keluar, akhirnya ada terobosan dalam hidup saya. Dan ini adalah gambaran itu. Kalaupun orang-orang itu, jadi saya menggambarkan sampai ke titik ekstrim gini, orang-orang yang dalam aniaya saat itu, kalaupun mereka mengalami kematian mereka sebegitu yakinnya. Toh kalau aku mati, aku sudah pasti posisiku di surga, aku sudah pasti menerima bagianku di sana. Jadi mereka jadi orang-orang yang tidak takut mati. Jadi orang-orang yang tidak pernah takut dengan penderitaan. Jadi orang-orang yang tidak pernah takut menghadapi dunia. Mereka menjadi orang-orang yang penuh pengharapan dan penuh iman. Karena apa? Karena mereka tahu hasil akhirnya mereka tetap jadi pemenang. Hasil akhirnya mereka tetap mendapatkan bagian dari surga itu. Hasil akhirnya mereka akan tetap berbahagia dengan Tuhan. Sehingga mereka nggak masalah apa yang mereka hadapi. Dan saya berharap itu juga yang menjadi pengharapan kita, orang-orang percaya yang saat ini tinggal di dalam dunia. Tidak berhenti di situ saja. Petrus juga berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Wow, saya lihat yang memelihara kita itu nggak main-main. Kekuatan Allah sendiri yang memelihara kita. Ya. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Yang memelihara kita, yang memelihara kehidupan kita, yang memelihara keselamatan hidup kita, itu bukan kekuatan kita sendiri, tetapi kekuatan Allah. Menurut Petrus dikatakan, kamu akan terpelihara oleh kekuatan Allah. Kamu ada backingnya. Backingmu siapa? Kekuatan surgawi, kekuatan Allah sendiri. Yang dia akan menjadi pembelamu. Dia yang menjadi bagianmu. Itu yang disampaikan Petrus kepada jemaat yang ada di diaspora. Next kita lihat ayat 6 dan sampai 9. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia. Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Ketika Petrus berkata bergembiralah akan hal itu, dia sedang merujuk tentang apa yang tadi saya sampaikan sebelumnya, atau ayat-ayat sebelumnya, di ayat 3 dan sampai ayat 5, di mana ada pengharapan, di mana ada pemeliharaan Tuhan. Ada warisan yang menjadi bagian kita. Makanya Petrus berkata,
bergembiralah akan hal itu, atau bersukacitalah akan hal itu. Dunia ini sudah membuktikan bahwa orang-orang yang mampu bertahan, orang di tengah tekanan dan di tengah apapun juga di dunia ini, itu orang-orang yang punya pengharapan. Yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana adalah pengharapan yang kita miliki. Kita punya pengharapan yang pasti, kita punya pengharapan yang kita bisa pegang, kita punya pengharapan yang membuat kita bisa bertahan. Saya selalu diingatkan kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego, dan Daniel. Orang-orang yang sampai kepada titik nadir kehidupan mereka. Orang-orang yang seakan-akan menurut dunia sudah habis semuanya. Sadrak, Mesak, Abednego langsung dibuang ke wajan api, ya kan? Dibuang di tengah-tengah api. Tetapi mereka, karena mereka tahu pengharapan yang mereka miliki di dalam Kristus. Pada saat itu mungkin Kristus belum nyata, tetapi sebagai tipologinya gitu kan, sebagai penyataan Kristus. Dan mereka tahu pengharapan akan hal itu. Mereka punya kemampuan untuk bertahan. Bahkan mereka berkata, sekalipun Kaisar, kami mati sekalipun, kami tidak akan mau tunduk dan menyembah Engkau. Kenapa? Kalaupun kami mati, kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Itu bahasa lainnya. Mereka punya pengharapan yang pasti. Bapak Ibu, sebagai orang percaya, harusnya kita miliki hal itu. Miliki kehidupan kebangkitan itu. Miliki iman seperti itu. Miliki kehidupan yang penuh dengan pengharapan seperti itu. Kalaupun kita tidak bisa menghadapi tekanan dan segala macam, toh kita tetap punya pengharapan. Tuhan pasti menolong, entah gimana caranya. Saya bersuka cita sekali akan hal itu. Kenapa? Karena setiap kali saya mengingat bagaimana pertolongan-pertolongan Tuhan yang tepat waktu, bahkan mungkin yang saya harapkan itu sepertinya sudah habis, tapi tiba-tiba Tuhan menolong, Tuhan memberikan tepat waktunya, itu sesuatu yang wow gitu. Itu yang membuat saya terus bergantung kepada pengharapan yang saya miliki di dalam Tuhan. Lalu gimana kalau pengharapannya tidak tercapai, tidak seperti yang kita inginkan? Pengharapan itu sifatnya bukan sesuai keinginan kita. Pengharapan itu ya bahasa kasarnya ya kita tetap bergantung sekalipun hasilnya mungkin tidak menyenangkan. Tapi yang membuat kita terus kuat bertahan itu ya karena kita punya pengharapan. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Orang-orang percaya adalah orang-orang yang hidupnya penuh dengan pengharapan. Dia mampu bertahan, dia mampu fight, dia mampu survive karena dia punya pengharapan. Yang kedua, dikatakan bahwa yang kamu hadapi, berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai duka cita, itu akan memurnikan imanmu. Nah, kata memurnikan iman ini kadang-kadang disalah tafsirkan dengan akhirnya, ya sudah hidup kita menderita nggak apa-apa lah. Gitu. Ya penderitaannya ditanya dulu, penderitaannya kamu bikin susah sendiri, atau memang karena menderita karena imanmu. Ada orang-orang yang menderita, hidupnya menderita itu karena salah keputusannya sendiri. Ada orang-orang yang menderita ya karena ya memang bikin perkara sendiri dalam hidupnya sehingga dia menderita sebagai konsekuensi gitu. Tetapi sekalipun demikian Bapak Ibu, sekalipun mungkin keputusan kita salah, sekalipun mungkin kita ngaco di dalam hidup, bikin perkara yang nggak benar gitu. Kita memang menerima konsekuensinya. Tetapi percayalah, kita tetap memiliki pengharapan di dalam Allah. Pengharapannya apa? Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi dalam segala sesuatu, dalam keputusan salah kita sekalipun, dalam kehidupan kita yang mungkin berantakan sekalipun, yang nggak jelas masa depannya sekalipun, percayalah bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu di dalam hidup kita.
Dia akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Nah, semakin kita bergantung, semakin kacaunya hidup kita dan makin kita nggak punya juru selamat di dalam kehidupan kita, kebergantungan kita kepada Tuhan akan semakin tinggi dan kita akan melihat karya Tuhan, tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang bengkok-bengkok, yang ngacuk-ngacuk dalam hidup kita, dia yang akan bereskan, dia yang akan luruskan dalam kehidupan kita. Dia yang akan berbicara kepada hati kita, dia akan berbicara kepada kehidupan kita, supaya kita dikembalikan pada track kita, supaya kita berjalan tepat kembali kepada kehendak Tuhan, dan disitulah kita akan melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita akan bisa berkata, ya, Tuhan adalah pengharapanku, satu-satunya pengharapan yang bisa melepaskan aku dari segala macam kekacauan hidupku. Dan disitulah kita bisa melihat karya Tuhan yang berkat, yang dikatakan oleh Paulus, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Bagi orang-orang yang terpaut hatinya kepada Dia, Allah selalu akan bekerja dalam hidup kita. Itu pengharapan kita. Yang jatuh tidak dibiarkan tergeletak. Langkah-langkah kita dijaga oleh Tuhan. Dan kita akan terus memiliki harapan dalam kehidupan kita. Sekalipun berbagai-bagai pencobaan, sekalipun bahkan Petrus berkata, imanmu itu iman yang tidak melihat. Nggak ada yang bisa kamu buktikan, nggak ada yang bisa kamu lihat. Tapi karena iman itulah kamu memiliki pengharapan. Kamu bisa bersuka cita. Kenapa? Karena jelas tujuan imanmu bukanlah soal surga. Tujuan imanmu adalah keselamatan jiwamu. Itu menurut 1 Petrus. Lanjut, 10 sampai 12 itu sebenarnya bicara soal keselamatan yang diselidiki oleh nabi-nabi, oleh orang-orang yang sebelum masa-masa gereja mula-mula. Jadi ini menjadi sebuah rahasia yang disingkapkan oleh Petrus. Bahwa para nabi zaman dahulu, para filsuf zaman dahulu, agama-agama pada zaman dahulu, pada orang-orang di sekeliling kita, mereka mencari tahu keselamatan yang kita miliki hari ini. Ya. Dan ternyata Petrus berkata bahwa keselamatan itu secara spesifik dideskripsikan oleh Petrus. Keselamatan itu kalau kamu bisa melihat penderitaan Kristus. Ketika kamu melihat penderitaan Kristus, kamu tahu ada orang, ada pribadi yang rela mati untuk hidupmu. Itulah awal dari pengertian tentang keselamatan hidupmu. Dan hal inilah yang diselidiki oleh para nabi yang kemudian dinyatakan. Paulus mengatakan rahasia yang berabad-abad telah disingkapkan kepada kita. Itu kata Paulus. Petrus berkata, para nabi mencari dan menyelidiki tentang keselamatan yang kita miliki. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Itu kata Petrus. Mari kita lanjutkan lagi. Berikutnya adalah panggilan hidup kudus. Secara keseluruhan pada bagian ini, itu berbicara soal pentingnya hidup dengan kesadaran akan panggilan sebagai orang percaya. Dan menjalani kehidupan yang mencerminkan iman kita kepada Kristus. Jadi, bagian ini adalah bagian di mana Petrus menegaskan soal hidup dalam kebangkitan itu seperti apa. Hidup yang menunjukkan sebagai orang percaya itu seperti apa. Hidup yang beriman itu seperti apa. Hidup yang mengarahkan dirinya berkata bahwa aku adalah milik Kristus itu seperti apa. Disinilah Petrus mengungkapkan urayanya. Yang pertama di ayat 13 dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Wow, bagian ini menarik buat saya karena dengan sangat-sangat tegas sekali Petrus berkata gini, sebab itu siapkanlah akal budimu.
Saya bertanya-tanya, menyiapkan akal budi itu kayak gimana gitu. Akal budi itu kan berbicara soal pengetahuan. Ya. Artinya Petrus sedang bicara gini, kalau kamu mau semakin kuat di dalam perjalananmu bersama dengan Tuhan, tambahkanlah pengetahuan di dalam Kristus atau tambahkan pengetahuan akan Allah. Nanti di suratnya di yang kedua, 2 Petrus 1 ayat 5 itu bahkan dikatakan dengan bersungguh-sungguh menambahkan kepada imanmu pengetahuan. Ini kalau ini masih berkata siapkan akal budimu. Tetapi maksudnya adalah secara pengetahuan ditambahkan kepadamu. Mentalmu juga ditambahkan kepadamu. Menyiapkan pikiranmu. Ya, saya selalu tertarik karena forum Zoom ini cukup berani dan berbeda. Kenapa? Karena Zoom inilah yang saya lihat dari berbagai macam publikasi teman-teman pelayanan. Zoom inilah yang berani mengeksposisi. Ini sebuah forum yang berat sebenarnya karena eksposisi itu bukan orang sembarangan. Dia harus menggali Alkitab dari teksnya, dari konteksnya, dari budayanya, dari berbagai macam referensi, dari tafsiran-tafsiran. Tidak bisa sembarangan asal, oh sampaikan ayatnya ini literal gitu, tidak bisa. Karena ada banyak hal yang mungkin kita tidak bisa pahami secara literal juga. Bahkan kata-kata yang disampaikan di ayat bisa punya makna yang berbeda, bisa punya makna yang jauh lebih dalam, bisa punya makna yang sengaja dimaksudkan untuk audien pada saat itu, pada saat penulisan saat itu. Bisa dimaksudkan untuk kita. Jadi ada banyak aspek eksposisi yang harus dikuasai oleh penyampai-penyampainya. Dan buat saya ini sebuah pekerjaan yang sangat berat gitu. Buku yang harus disiapkan banyak, referensinya banyak, lihat sana lihat sini, baca sana baca sini, dan itu semua menyiapkan akal budi kita, menyiapkan pengetahuan kita, menambahkan kepada kita pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan. Ya. Itu bagian pertama. Yang kedua, Petrus berkata, waspadalah. Kenapa harus waspada gitu? Karena musuh kita bisa saja bukan orang-orang di luar sana. Musuh kita bisa saja orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang mungkin berkata sebagai saudara. Orang-orang yang mengajar kita bahkan. Karena pada masa itu banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang datangnya juga di dalam gereja. Petrus berkata, kalau kamu punya pengetahuan yang cukup, kalau kamu punya persiapan akal budi yang cukup, kamu tidak akan tergoncangkan. Tapi kalaupun tidak cukup, waspadalah, karena ada banyak serigala-serigala berbulu domba di sekelilingmu. Waspadalah, hati-hatilah kepada hal-hal yang ada di sekelilingmu. Ajaran-ajaran yang tampaknya baik, tetapi itu ternyata ajaran-ajaran yang menyesatkan. Pemimpin-pemimpin yang karismatik, mereka yang tampaknya saleh, rohani, tetapi ternyata mereka munafik, tetapi mereka memanipulasi, tetapi mereka melakukan hal-hal yang keji di hadapan Allah. Waspadalah terhadap hal itu. Dan bagaimana kita bisa waspada? Persiapkan akal budimu. Dan tetap letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Jadi pengharapan kita kepada kasih karunia Tuhan itu cukup kuat untuk membuat kita bertahan. Ya. Terus kemudian persiapan pengetahuan kita harusnya hari ke hari ditambahkan. Pengenalan kita ditambahkan. Jadi Kristen nggak gitu-gitu aja. 30 tahun Kristennya gitu-gitu aja jadi pertanyaan. Kamu ngapain aja selama ini? Karena hari-hari terakhir ini
pengajaran-pengajaran sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat mengerikan gitu. Penyimpangannya halus sekali, orang-orangnya sangat populer, orang-orangnya sangat karismatik gitu. Karismatik itu maksudnya sangat menarik, tapi yang diajarkan itu salah, yang diajarkan itu sesat, yang diajarkan itu menyimpang dari firman Tuhan, yang diajarkan membawa kita pada kecelakaan sebenarnya. Bahkan membelenggu kita kepada hukum-hukum yang bukan dari Allah. Itu ada. Dan pada masa Petrus pun diperhadapkan dengan guru-guru palsu yang cukup banyak pada saat itu. Next, kita lihat di ayat 14 sampai 16 dikatakan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, ini bicara soal ketaatan tadi yang di atas, yang di ayat 2. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, ini bicara bukan soal kekudusan ketika diselamatkan. Ini bicara kalau di salah satu pengertian sanctification dari orang-orang Injili, itu ada keyakinan ada 3 tahap pengudusan. Yang pertama adalah kekudusan yang awal ketika kita percaya, dibenarkan, dan dikuduskan oleh Tuhan. Yang kedua tahapannya adalah progressive sanctification atau kehidupan kudus yang terus progresif. Yang terakhir adalah pengudusan ketika kita berjumpa kepada Tuhan. Jadi ada 3 tahap menurut ajaran orang-orang Injili, ya. Dan disinilah Petrus juga berbicara soal kekudusan yang progresif, bukan kekudusan ketika kita dibenarkan, ya. Di Ibrani 10 ayat 10 itu dikatakan bahwa kamu dikuduskan sekali untuk selamanya. Itu bicara soal keselamatan. Ya. Tetapi dalam perjalanan kehidupan kita menunjukkan karya kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kita menunjukkan atau mewujudkan diri sebagai orang percaya. Kita menyatakan diri sebagai orang beriman. Itu tandanya adalah kita menjaga kekudusan kita. Kita memiliki kekudusan yang progresif, yang makin hari makin kudus, makin hari makin dijaga kemurniannya, makin hari makin dijaga kesuciannya. Kekudusan yang menjadi gaya hidup bagi orang percaya. Kekudusan yang bukan saja sekedar datang ke gereja tampak manis. Tidak. Tetapi kekudusan yang dijaga, yang benar-benar dipelihara, yang benar-benar menjadi gaya hidup sebagai orang percaya di tiap-tiap waktu kita. Itulah kekudusan yang progresif. Ya. Kita itu kudus statusnya. Ya, ketika kita diselamatkan, ketika kita percaya pada Tuhan, status kita itu kudus, dibenarkan dan kudus. Itu selesai sama salib. Tetapi dalam perjalanan berikutnya, hidup kita sehari-hari, hidup kita sebagai orang percaya, ini yang seperti yang dikatakan oleh Petrus, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Dia tidak bicara hendaklah kamu menjadi kudus waktu hari Minggu, waktu kebaktian, waktu kamu ibadah. Tidak. Tapi di dalam seluruh hidupmu. Hidupmu. Maaf kata, ketika kamu mandi kamu kudus, ketika kamu makan kamu kudus. Kamu bisa jaga kekudusan itu. Itulah yang dimaksudkan oleh Petrus kepada hidup kita, hidup orang beriman, hidup orang yang kudusnya progresif. Next. Ayat 17 sampai 19. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah
Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ini yang sudah saya sampaikan di bagian awal, ya, bahwa bicara soal sebagai pendatang itu dianggap sebagai kamu menumpang di dunia ini. Tapi selama kamu menumpang ya kamu takut. Kamu numpang punyanya Tuhan ini lagi. Makanya dikatakan jaga dengan perbuatanmu. Di bagian ini kita bisa melihat Bapa itu sebagai pemilik hidup. Jadi ketika kita percaya meterai yang kita miliki itu Kristus, dimeteraikan oleh Roh Kudus, itu dimiliki sepenuhnya, dipegang sepenuhnya oleh Bapa sebagai pemilik hidup kita. Dan kata menumpang itu yang dikaitkan dengan pendatang. Nah, berikutnya yang ditebus. Kata ditebus ini menarik. Menurut penulisan kata ditebus dalam konteks Yunani pada saat itu, dalam cara berpikir Yunani, ditebus itu adalah dibeli dari pasar budak. Jadi orang-orang yang dibeli dari pasar budak. Jadi gambarannya adalah gini, kita itu benar-benar nggak punya hak, nggak punya nilai, nggak punya hidup, gitu. Dan kata ditebus di situ dimaksudkan bahwa kamu tuh dibayar dengan lunas dari pasar budak. Dan kamu menjadi milik sepenuhnya pada orang yang membayar atau majikanmu yang baru. Nah, kita ditebus oleh Kristus, ya, oleh Bapa. Dengan Bapa itu membayar lunas dengan darahnya. Kata membayar itu bukan membayar kepada siapa atau seperti apa gitu, tidak. Ini hanya ungkapan bahwa Bapa membeli kita atau menebus kita lewat darah Yesus. Jadi setiap kita itu harganya mahal. Harga setiap kita adalah darah Yesus. Harga setiap kita adalah anaknya yang tunggal itu, yang mati tersalib buat setiap kita. Yang tidak bernoda, tidak bercacat darahnya. Kita tuh ditebus seperti itu. Kalau gambaran darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat ini, referensinya adalah korban. Jadi Kristus itu dikorbankan untuk menjadi pembayaran atau untuk membayar harga buat siapa? Buat setiap kita, orang-orang yang dimilikinya, orang-orang yang dipilihnya. Jadi bisa Anda Bapak Ibu gambarkan kan, ada di pasar budak gitu kan. Terus dari sekian banyak orang-orang di pasar budak kita dipilih. Kita dipilih, setelah kita dipilih, kita dibayar lunas oleh darah Kristus. Dan darah itu sebagai korban yang tidak bercacat dan tidak bernoda. Mahal kita itu dibeli. Dan akhirnya kita dimiliki oleh Bapa. Sepenuhnya dimiliki oleh Bapa. Ya. Next, ayat 20 dan 21. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bagian ini adalah bagian kristologi. Kalau Bapak Ibu belajar teologi sistematika, salah satu dari doktrin utama kita dalam teologi sistematika adalah kristologi. Dalam kristologi kita bisa melihat bagaimana Kristus itu sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Dan salah satu prosesnya adalah Kristus itu menjadi manusia atau inkarnasi. Nah, proses ini dalam cara berpikir Alkitab itu dikatakan dia itu dipilih, ya, dipilih atau ditentukan, ya, sebelum dunia dijadikan, terus kemudian dinyatakan kepada kita. Jadi Kristus ada bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan Bapa, terus dia ditentukan pada waktu tertentu untuk hadir di muka bumi. Itu prosesnya inkarnasi. Jadi ini
ringkasan dari kristologi, sistematika kristologi gitu, tentang Yesus Kristus, pengajaran tentang Yesus Kristus yang disampaikan oleh Petrus dalam 2 ayat ini. Tentang Yesus Kristus itu disampaikan dalam 2 ayat ini. Bahwa Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru dinyatakannya pada zaman akhir. Zaman akhir itu bicara pada zaman di mana mereka tinggal saat itu. Atau konteksnya pada zaman kita juga. Jadi kata zaman akhir itu menggunakan penggunaan periode waktu yang berjalan. Jadi bukan zaman akhir nanti akhir zaman gitu, bukan. Tapi periode waktu yang berjalan. Itu istilahnya. Dia dinyatakan pada periode waktu yang berjalan. Gitu. Dan oleh dia kamu menjadi percaya kepada Allah. Maksudnya pernyataan Yesus adalah jalan keselamatan, kebenaran dan hidup. Ya. Oleh karena Yesus kita memiliki jalan, memiliki kebenaran dan memiliki hidup. Karena Yesus berkata tidak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini pernyataannya ada di sini. Petrus juga menyampaikan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh Yohanes. Terus kemudian bicara tentang yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Berkali-kali pernyataan membangkitkan dia dari antara orang mati ini diulang-ulang terus oleh Petrus karena ini menjadi bagian yang penting dari pesannya. Satu, bicara soal pengharapan. Dua, soal hidup di dalam kebangkitan. Yang ketiga, dia juga menyatakan bahwa Kristus itu memang mati di atas kayu salib, tetapi dia juga telah bangkit dari antara orang mati. Ini doktrinal kebangkitan yang sangat-sangat kuat sekali pada gereja mula-mula, bicara soal kebangkitan Kristus. Karena dari semua tokoh agama, dari semua tokoh keyakinan yang ada pada zaman itu, bahkan sampai hari ini, tidak ada orang yang bangkit dari kematiannya. Hanya Yesus yang bangkit dari kematiannya. Itu yang membedakan lagi dari semua keyakinan-keyakinan yang ada di muka bumi ini. Kristus mati, ya. Semua tokoh agama mati, ya. Tapi hanya satu-satunya yang bangkit dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus. Itu bicara soal keyakinan, bicara soal pengharapan, bicara juga soal doktrinal. Terakhir, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Next. Ayat bagian yang terakhir. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Inilah kabar baik yang disampaikan kepadamu, yaitu Kristus Yesus. Nah, oleh karena pengharapan yang disampaikan oleh Petrus itu, dia bilang gini, kamu sudah taat dan akhirnya kamu menyucikan dirimu. Menyucikan dirimu itu terkait sama yang tadi dibicarakan. Hendaklah kamu kudus oleh karena Allah itu kudus. Dan kamu taat akan hal itu. Taat akan kebenaran itu. Sehingga oleh karena ketaatanmu menjaga kekudusanmu, kamu bisa mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas ini musuhnya sama kemunafikan. Kamu bisa mengamalkan kasih dengan tulus, ya, tanpa ada agenda, tanpa ada pencitraan, tanpa ada keinginan-keinginan untuk dikenal, tanpa ada maksud transaksi sama Tuhan. Tuhan, aku sudah pelayanan ini, gitu. Jadi sekarang berkati aku. Nah, itu nggak ada. Bahkan kamu ketika mengasihi saudaramu tulus, nggak ada agenda apa-apa. Itu dibuktikan dari mana? Ketika kita menyucikan diri kita dengan ketaatan pada kebenaran. Sehingga kamu juga bisa bersungguh-sungguh
saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ini problem di dalam kekristenan. Ya, kita selalu berkata saling mengasihi, mengasihi dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap jiwa dan segala macam, tetapi di dalam kenyataannya kita tidak cukup bersungguh-sungguh dalam mengasihi. Ada banyak paradoks, banyak kontradiksi yang kita alami dalam kehidupan kekristenan kita. Yang menyatakan bahwa memang kita belum sampai pada tahap bersungguh-sungguh dalam mengasihi orang-orang di sekeliling kita, dalam perjalanan saling mengasihi. Kita nggak semurni itu dalam mengasihi, kita nggak setulus itu dalam mengasihi, kita nggak benar-benar serius dalam mengasihi. Jadi masih ada banyak hal yang kita perlu belajar lagi. Tetapi malam hari ini kita diingatkan bahwa ketika kita hidup dalam kebangkitan Kristus, kita juga bisa mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Kemampuannya dari mana? Dari kekuatan Allah yang memelihara kita, supaya setiap kita bisa bersungguh-sungguh mengasihi orang-orang di sekeliling kita, mengasihi saudara-saudara kita dengan segenap hati. Yang tahu segenap hati dan tidak itu kita sendiri. Yang tahu kita bersungguh-sungguh mengasihi itu kita sendiri. Yang tahu agenda kita yang tersembunyi itu kita sendiri. Yang tahu kita melakukan pelayanan, mengasihi sebagai pencitraan dan yang lain-lain itu kita sendiri. Mungkin orang lain nggak ada yang tahu. Yang tahu itu kita sendiri. Jadi malam hari ini ya kita belajar untuk kita benar-benar berkata bahwa aku telah menyucikan diriku dari semua agenda-agenda dan hanya taat kepada kebenaran. Ketika kita mau berani menyatakan kebenaran, kita nggak takut. Kita nggak khawatir kalau orang-orang merasa tersakiti. Paulus pernah berkata, apakah aku akan menjadi musuhmu ketika aku menyatakan kebenaran? Jadi Petrus pun sama. Kalau kamu menyatakan dirimu, mau menyucikan hidupmu, mau menyucikan dirimu sendiri dengan ketaatan kepada kebenaran, kamu akan belajar untuk bersungguh-sungguh mengamalkan kasih persaudaraan pada orang-orang lain. Ya. Itulah kabar baik yang harusnya menjadi bagian kita dan harusnya menjadi kabar baik bagi orang-orang di sekeliling kita, bahwa mereka dikasihi oleh Allah melalui hidup kita, bahwa mereka mendapatkan mujizat dalam kehidupan mereka oleh karena siapa? Oleh karena kita, Kristus yang tinggal di dalam hidup kita, Kristus yang telah bangkit dalam kehidupan kita. Dan itu juga yang disampaikan Petrus buat kita malam hari ini. Saya banyak belajar dari surat 1 Petrus ini dan banyak hal yang saya mengevaluasi diri saya. Bagian yang pertama adalah evaluasi perjalanan pelayanan saya ini. Saya mulai lihat apakah saya memang benar-benar dipanggil atau memanggil diri saya sendiri. Saya benar-benar melayani Tuhan atau melayani diri saya sendiri. Saya mencari Tuhan atau saya mencari kepentingan diri saya sendiri. Lalu firman yang disampaikan oleh Petrus melalui suratnya, itu banyak hal yang saya belajar, doktrinal yang saya perbaharui dalam pikiran saya, yang saya perbaharui dalam penyelidikan saya. Saya belajar mengerti apa artinya ditebus. Saya belajar mengerti apa artinya dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Saya belajar bagaimana kekudusan progresif dalam hidup saya. Sehari demi sehari saya harus belajar apakah saya lebih baik dari hari kemarin, apakah saya lebih kudus dari hari kemarin, apakah saya lebih menjaga kehidupan saya untuk saya bisa mengasihi orang-orang di sekeliling saya. Jadi saya cukup banyak belajar dari surat 1 Petrus ini, dan kiranya apa yang sudah saya sampaikan juga menjadi pelajaran bersama buat setiap kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan Bu Ayu. Ya, terima kasih Pastor Elia Yusak Ya. yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kita akan masuk diskusi Bapak